meskipun mungkin kalau di dunia aplikasi belum banyak ya, itu adalah tentang vaksin yang diturunkan dari DNA, atau dapat diistilahkan ini vaksin generasi keempat. Jadi saya ceritakan dulu ketika dulu ditemukan suatu vaksin. Ketika ditemukan suatu vaksin yang pertama itu, cara melakukan vaksinasi untuk pasien atau untuk orang itu adalah dengan melemahkan suatu mikroba patogen. Jadi misal kena cacar ya, kena cacar virusnya, virus measles itu. Nah, dari virus inilah dilemahkan, tetapi nanti ketika diberikan ke kita, ke manusia, itu tubuh akan mengenali sebagai adanya virus, maka akan membentuk kekebalan. Namun virus ini sendiri tidak menimbulkan penyakit karena sudah dilemahkan. Nah, cara-cara melemahkan itu sudah dipelajari waktu itu ya, macam-macam caranya. Misalnya ada diberikan logam berat tertentu dengan konsentrasi tertentu sehingga sifat patogennya dari mikrobanya itu hilang, atau dipanaskan pada suhu tertentu dengan waktu tertentu sehingga sifat patogennya hilang. Tapi meskipun sifat patogennya hilang, ketika dimasukkan ke dalam tubuh itu tetap dikenali sebagai mikroba patogen tersebut, sehingga dia akan menimbulkan kekebalan tubuh. Nah, yang sudah sukses dengan cara mikroba patogen yang dilemahkan itu banyak. Contohnya vaksin polio ya, kemudian MAM itu yang dulu kalau zaman angkatan saya kecil itu vaksin untuk mencegah gondongan itu, kemudian cacar, rubella atau campak, kemudian flu kuning atau yellow fever. Kemudian dengan berkembangnya zaman itu ternyata patogen yang dilemahkan ini kadang menimbulkan suatu efek samping. Jadi karena patogennya itu atau mikrobanya itu dilemahkan, artinya dia tidak benar-benar mati. Nah, ada kalanya meskipun itu kemungkinannya kecil, patogen-patogen yang dilemahkan ini bisa aktif kembali. Artinya apa? Kalau bisa aktif kembali, artinya kita melakukan vaksinasi kepada orang-orang dengan patogen yang dilemahkan, malah seperti halnya memberikan bibit penyakit. Nah, jadi ini termasuk meskipun potensi atau kemungkinannya kecil, nah ini termasuk sebagai salah satu kelemahan yang perlu ditindaklanjuti. Maka berkembanglah vaksin generasi kedua. Vaksin generasi kedua pada intinya adalah mikroba yang ini bukan dilemahkan lagi, dimatikan. Nah, dulu kenapa pertama asumsinya dilemahkan? Karena asumsinya bisa jadi kalau mati itu sudah tidak menimbulkan kekebalan tubuh. Nah, ternyata setelah diteliti di vaksin generasi kedua, ternyata mikroba patogen yang dimatikan itu tetap masih dapat menimbulkan kekebalan tubuh. Jadi sebenarnya yang dikenali tubuh untuk membentuk suatu antibodi itu bukan mikroba hidupnya, tetapi protein yang ada di mikroba tersebut. Jadi mau mikroba itu hidup atau mati, tapi selama protein yang dikenali tubuh itu sebagai benda asing, maka tubuh akan membentuk suatu antibodi atau kekebalan tubuh. Nah, contoh yang sudah berkembang nanti vaksinasi untuk
pertussis ya, batuk, kemudian untuk tipoid, kemudian toksoid itu menggunakan contoh-contoh mikroba yang dimatikan. Kemudian akhirnya kan diteliti lagi. Ternyata dari mikroba itu tubuh bisa membentuk antibodi, tidak harus mikroba hidup, mati pun bisa. Artinya berarti dalam senyawa mikroba patogen itu ada potongan-potongan atau bagian-bagian tertentu saja yang bisa dimanfaatkan sebagai agen vaksinasi. Jadi misalkan suatu virus itu utuh gitu ya, ada spike, ada envelope, ada DNA dan macam-macam. Akhirnya diteliti sebenarnya bagian tubuh mana sih dari mikroba patogen atau dari virus itu yang dapat menimbulkan kekebalan tubuh. Jadi ini katakanlah ini dipecah-pecah gitu ya, dipisah-pisah per bagian, kemudian per bagian dicoba. Nah dari sini ternyata ditemukanlah bahwa suatu mikroba, suatu virus itu pada bagian tertentunya saja, jika ini diinjeksikan ke manusia atau ke hewan uji, ini dapat membentuk suatu antibodi. Nah, karena bagian tertentu saja itu suatu protein, maka protein itu bisa dicari ya, asam aminonya apa, potongannya apa. Nah, kalau sudah bisa dicari, maka dapat dilakukan rekombinan. Jadi, membuat protein semacam ini menggunakan suatu mikroba lain, biasanya bakteri atau yeast ya. Nah, dengan cara ini maka untuk membentuk suatu vaksin, cara vaksinasi itu jadi tidak lagi melibatkan mikroba patogen yang dimaksud. Jadi kayak kita namanya rekombinan ya, membentuk protein seperti ini dengan cara yang lain, dengan menggunakan bagian yang lain. Nah, yang terakhir yang vaksin DNA, nanti akan kita ceritakan. Jadi perkembangan vaksin generasi 1, 2, 3, 4 itu tentu karena dari generasi-generasi sebelumnya itu seperti tadi saya sebutkan memiliki beberapa efek samping. Jadi ketika dulu menggunakan organisme hidup yang dilemahkan, karena dia sebenarnya masih hidup maupun meskipun dilemahkan, maka efek sampingnya adalah endotoksin. Jadi dapat menimbulkan, jadi dianggap senyawa asing sehingga tubuh meresponnya dengan sebagai endotoksin, biasanya liposakarida ya, liposakarida, dan gejalanya adalah demam. Jadi kalau ada anak divaksinasi demam, berarti ini sebenarnya itu vaksinasinya masih vaksin-vaksin yang generasi lama. Namun demikian sampai saat ini pun beberapa vaksin generasi lama itu masih efektif dan dianggap murah, sehingga sampai sekarang masih banyak digunakan. Nah, yang efek demam ketika setelah divaksinasi itu biasa juga disebut dengan efek pirogenik. Nah, seperti tadi saya ceritakan bahwa karena dia hanya dilemahkan, takutnya suatu saat kalau yang dilemahkan itu virus menjadi virulen ya. Jadi kalau bakteri berbahaya atau itu namanya bersifat patogen, kalau virus ada yang menyebutnya sebagai virulen karena mengandung organisme hidup berbahaya meskipun dilemahkan. Kemudian generasi 1 dan 2 itu juga
semakin lama semakin ditinggalkan karena membiakkan bakteri atau virus patogen skala besar itu sebenarnya sangat berbahaya bagi pekerjanya sendiri. Jadi ibaratnya kalau di lab nanti ada yang penelitian dengan bakteri ya, dengan bakteri penyakit tipes ya, Salmonella typhosa kayak gitu. Meskipun kita sudah mengikuti prosedur hati-hati, tapi begitu membiarkan banyak, tentu kemungkinan akan terinfeksinya juga tinggi. Jadi banyak biasanya di lab jarang yang berani menggunakan bakteri-bakteri yang patogen, itu karena salah satunya untuk menghindari kontaminan terhadap pekerjanya. Kecuali memang itu dirasa sangat penting, sangat perlu, nah baru itu juga sebenarnya harus didukung oleh laboratorium yang memenuhi standar biosafety ya. Jadi biosafety tinggal level 1, 2 dan seterusnya. Nah, ini juga dihindari karena seperti itu. Jadi kalau dikembangkan skala industri, misal di biofarma, kalau namanya membiakkan virus berbahaya skala besar ya, meskipun sudah bekerja sehati-hati bagaimanapun tetap ada kemungkinan akan tertular. Kemudian kelemahan berikutnya yang menyebabkan ilmu pengetahuan selalu mencari generasi berikutnya adalah karena tidak semua organisme atau virus itu mudah dibiakkan. Tadi tidak seperti halnya bakteri ya, dikasih media berkembang biak itu ternyata tidak semua sudah dapat dibiakkan dengan mudah. Contoh virus hepatitis B itu dibiakkan secara in vitro sangat susah itu. Jadi kalau mau membuat vaksin dengan bakteri yang dilemahkan, membiakkan yang mau dilemahkan aja susah, jadinya kan agak repot. Nah makanya yang generasi 3 itu coba kita nanti cari potongan-potongan mikroba bagian mana sih sebenarnya yang dapat menimbulkan respon antibody. Jadi misalnya ini virus atau bakteri, apakah bagian 1, 2, 3 atau 4 atau bagian 5. Nah itu memang harus diteliti panjangnya. Tapi ada salah satu yang sampai saat ini sudah berkembang dan sudah dikomersialkan. Contohnya dulu vaksinasi hepatitis B dengan cara tradisional yang tadi ya, mengisolasi virus hepatitis B kemudian dilemahkan baru. Nah untuk satu dosis vaksin itu membutuhkan sekitar 40 liter darah yang mengandung antibodi dari hepatitis B. Nah itu entah ini dari penderita, entah ini dari hewan uji, yang jelas jika darahnya sudah mengandung antibodi untuk membentuk satu dosis itu membutuhkan 40 liter agar efektif. Maka ini akhirnya paling banyak diteliti dan dikembangkan pertama untuk membuat virus dengan generasi rekombinan. Nah setelah diteliti dari virus hepatitis B itu ternyata yang dapat menimbulkan respon antibodi itu bagian protein permukaan atau surface. Sehingga gen DNA virus hepatitis B itu dapat dipotong-potong, dilihat, dicari gitu ya. Nah, dari sini ada gen penyandi protein surface, di sini ada protein polimerase atau enzim yang pengganda DNA, kemudian ada protein inti dan protein apa yang belum diketahui misalnya. Akhirnya kita dapat memotong gen hepatitis B yang sini saja untuk dikloningkan atau direkombinankan ke mikroba lain sehingga dapat dihasilkan protein surface.
Nah, ini seperti tadi saya sampaikan, karena asumsinya tidak semua bagian virus itu menimbulkan respon imun, mesti ada bagian tertentu saja. Kemudian setelah dipelajari, hanya protein surface saja yang menimbulkan respon antigen, maka rekombinan terhadap vaksin hepatitis B itu adalah membuat protein surface. Tadi dari gen virus yang menyandi protein surface, ya, jadi ini gen penyandi protein surface diambil kemudian ditanamkan ke mikroba lain. Jadi ini diambil cis itu ya yang biasanya dipakai untuk roti itu ya, vermipan dan lain-lain. Ini dianggap aman karena dulu-dulunya sudah dari sejak zaman dulu sering dikonsumsi manusia. Jadi dianggap mesti cis tidak ada menghasilkan efek samping atau racun yang berbahaya bagi manusia. Kemudian cis juga termasuk organisme eukariot, jadi nanti finalisasi pasca translasi akan mirip dengan manusia. Kemudian ini juga sudah diketahui dengan baik bagaimana cara merekombinan cis. Nah, setelah ini akhirnya terbentuklah protein S. Protein S ini yang sekarang jadi protein untuk vaksinasi hepatitis B. Jadi kalau hepatitis B nanti vaksinnya biasanya namanya HBsAg gitu ya. Nah, ini ceritanya HB itu dari hepatitis B, S-nya itu karena dari protein surface-nya saja, AG itu antigen. Antigen itu artinya ketika barang ini dimasukkan ke manusia, maka akan menimbulkan antibodi atau akan menimbulkan respon imun bagi manusia. Jadi kalau vaksinasi hepatitis B sekarang sudah menggunakan vaksin-vaksin yang rekombinan, namanya HBsAg. Oke. Kemudian dengan berkembangnya zaman, ya. Nah, ini tadi asumsinya kalau kita punya DNA virus, katakanlah punya DNA HBs, protein surface ini dari hepatitis B, itu prosedurnya kalau ini harus ditanam di cis, ya. Kemudian dari cis ini baru dipanen, diekstraksi proteinnya, kemudian setelah itu proteinnya dimurnikan, gitu ya. Ini diekstraksi dulu, setelah diekstraksi dimurnikan dulu, baru akan ketemulah suatu vaksin, gitu ya. Nah, ada pemikiran kenapa kita tidak ambil shortcutnya saja ya, jalan pintasnya saja ya. Jadi ambil jalan pintasnya itu artinya adalah kenapa kita tidak coba langsung bahwa memberikan DNA ini langsung ke pasien sehingga nanti protein surface akan diproduksi di dalam tubuh pasien. Jadi kita tidak perlu menumbuhkan ke dalam cis, kemudian cisnya diekstrak, dimurnikan, ketemu proses baru di. Nah, ide utamanya adalah itu. Jadi DNA plasmid ini dicobakan ya, dengan cara seperti ini dicobakan ditransfer ke hewan uji ya. Hewan ujinya biasanya mencit atau tikus atau kelinci. Kemudian maksudnya ini DNA-nya disuntikkan secara langsung ke dalam jaringan tanpa perantara. Nah, DNA dimasukkan secara in vivo untuk menghasilkan protein tertentu. Jadi harapannya ketika DNA dimasukkan ke pasien itu akan langsung membentuk protein surface tersebut tanpa dibuat oleh cis, diekstrak, dimurnikan sampai berbentuk suatu dosis vaksinasi. Nah, secara penelitian di lab itu ternyata dengan cara ini ya, menggunakan mencit itu sudah berhasil vaksinasi DNA untuk beberapa malaria, kemudian
demam berdarah, kemudian sitomegalovirus, Ebola, influenza. Ini SARS ini yang nanti turunannya mirip dengan COVID ya, coronavirus, hepatitis B dan HIV. Namun ini masih sebatas diteliti di laboratorium. Jadi belum sampai diaplikasikan. Tapi kalau generasi ketiga yang rekombinan DNA yang melalui JIS itu memang sudah dipasarkan dan sudah ada di pasar. Jadi kalau menggunakan DNA yang dimasukkan ke dalam tubuh sebagai agen pembentuk antigen itu, kita membutuhkan plasmid atau potongan DNA yang namanya unit propagasi. Jadi mengendalikan mau bereplikasi sebanyak berapa. Selain propagasi baru mengandung DNA penyandi protein yang diinginkan. Nah ini tentu di dalam penelitiannya banyak ditambahkan beberapa zat agar lebih efektif. Jadi di dalam tubuh secara tadi saya gambarkan sekilas, plasmid akan bereplikasi membentuk antigen. Nah nanti antigen ini akan berinteraksi di dalam tubuh dengan sel B. Nah sel B ini yang akan merangsang pembentukan antibodi. Jadi semacam plasmid membentuk suatu protein asing, begitu terbentuk akan dikenali tubuh sebagai protein asing, maka tubuh akan membentuk antibodi. Keuntungannya ini kalau vaksin yang konvensional tidak membentuk imun seluler, kalau DNA membentuk humoral maupun seluler. Jadi ceritanya dia bisa membentuk suatu sel yang bisa mencaplok protein asing maupun bisa menghasilkan protein yang dapat menangkap protein asing. Jadi ada seluler, ada humoral. Kemudian kalau diproduksi secara massal ekonomis, karena memproduksi DNA itu mudah dibandingkan menanamkan DNA ke mikroba. Mikrobanya menghasilkan protein, proteinnya diekstrak, dimurnikan, baru jadi vaksin. Jadi akan lebih ekonomis tentu. Kemudian DNA lebih stabil dibandingkan protein, sehingga dalam kemasan produknya nanti akan lebih mudah. Direkayasa mudah, jadi baratnya nanti hepatitis B sama MERS sama apa. Nah itu sebenarnya secara teoritis dapat digabung bersama-sama. Kemudian karena dia ada di dalam tubuh, dapat memproduksi dalam jangka waktu lama, tidak akan hilang-hilang. Ini saya lewati saja. Namun secara legalitas itu vaksin dengan DNA itu belum ada yang disetujui untuk diaplikasikan ke manusia. Mengapa? Karena dianggap itu masih dianggap kurang aman. Jadi takutnya seperti halnya kanker gitu ya, begitu DNA-nya dimasukkan ke manusia nanti bereplikasi tidak terkendali. Kalau bereplikasi tidak terkendali, akhirnya dapat menimbulkan semacam kanker. Tapi kalau untuk hewan, untuk sejauh ini untuk hewan uji sudah disetujui sampai sudah dicoba gitu ya. Untuk hewan sudah dicoba, contohnya adalah West Nile virus ini untuk kuda, kemudian ikan salmon itu hepatopoietic necrosis virus ini, ikan salmon ini juga sudah dicoba. Jadi yang diinjeksi ke hewan ini langsung saja DNA gitu ya. DNA-nya bereplikasi menghasilkan protein membentuk antibodi. Kemudian vaksin melanoma untuk anjing ini juga mungkin kalau kelamaan di hewan-hewan ini dinyatakan aman, mungkin kedepannya secara legalitas baru akan disetujui.
Nah, meskipun secara teoritis pembuatan vaksin dan respon pembentukan antibodi itu seperti mudah gitu kan. Tapi pada kenyataannya ini agak susah karena ketika diaplikasikan beda organisme itu bisa beda-beda. Jadi contoh misalnya virus hepatitis B sudah diuji coba ke katakanlah kelinci. Kelinci terbentuk antibodi. Antibodinya bisa bertahan katakanlah 6 bulan gitu ya. Nah ini dengan dosis yang sama ketika diujikan ke manusia, ya bisa saja begitu diuji langsung terbentuk antibodi. Tetapi antibodi itu ternyata katakanlah dalam 1 atau 2 bulan hilang. Nah itu dianggap tidak efektif. Jadi kalau vaksinasi terbentuk antibodi, ya terbentuk, tapi hanya dalam waktu singkat antibodinya itu hilang, maka dianggap tidak efektif. Nah memang sampai sekarang pun itu tidak semua vaksinasi itu menimbulkan kekebalan permanen selamanya gitu ya. Jadi misal kayak vaksinasi polio, mungkin orang bisa kebal selamanya. Tapi katakanlah contoh vaksinasi meningitis gitu ya. Nah itu yang dijamin sama produsen vaksinnya itu hanya kebal selama 2 tahun. Artinya ketika 2 tahun ya antibodinya sudah hilang lagi, sudah tidak dijamin bahwa dia kebal terhadap meningitis, maka perlu disuntik ulang. Nah itu yang sebenarnya realita dalam perkembangan vaksin, susahnya itu di pengujiannya seperti itu. Mungkin di lab begitu diuji vaksinasi langsung terbentuk antibodi, tapi begitu di manusia terbentuk atau tidak, kalau terbentuk berapa lama hilangnya, kalau terbentuk dan hilang 1-2 minggu hilang ya percuma, atau misalnya 6 bulan 1 tahun hilang ya dianggap kurang efektif. Makanya perkembangan pembuatan vaksin itu tidak akan bisa cepat karena untuk pembuktiannya itu butuh lama. Jadi misal vaksin COVID gitu ya, itu dari labnya yang menimbulkan antibodi katakanlah ada 50 calon gitu ya. Nah nanti ini di hewan uji, begitu diuji ke manusia ternyata tinggal 20 yang menimbulkan antibodi karena beda organisme tentu akan beda respon. 20 begitu diuji ke manusia ternyata respon antibodinya seminggu terbentuk, 2 minggu, 3 minggu masih ada atau tidak, dan ternyata setelah 3 bulan hilang semua, jadi diulang. Yang efektif nanti harus terbukti dalam jangka waktu lama masih ada. Mungkin itu ya untuk penjelasan tentang vaksin DNA, vaksin generasi 4 pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bisa bermanfaat, dapat mengambil ilmunya. Kemudian seperti biasa nanti sore ya ada kuis post test yang dapat dikerjakan. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih.